Halo guys, balik lagi bersama gue Saipudin. Dan di video kali ini gue akan membahas tentang emosi ya. Pernah gak sih kalian itu lagi bawa motor santai ya di jalan, tiba-tiba ada yang nyerempet, lalu kalian langsung teriak gitu. Atau pernah gak kalian udah capek kerja dan balik ke rumah, lalu gak ada yang peduli sama lu. Lalu kamu hanya bisa rebahan sambil ngerasa hampa. Ya, itu adalah emosi guys. Yang pertama emosi dan yang kedua kalian merasa sedih. Dua emosi ini sering mampir, tapi banyak yang gak paham. Pertanyaannya, kenapa kita bisa marah? Kenapa kita bisa sedih? Dan bagaimana caranya agar emosi tidak membuat hidup kita menjadi semakin rumit? Emosi itu kayak bahasa tubuh yang gak bisa bohong. Kalau kita senang, kita tertawa. Kalau kita sedih, kita berat banget, lemes. Dan kalau kita marah, detak jantung akan semakin kencang. Bayangin gini guys, marah itu kayak alarm kebakaran yang bunyi kencang. Ada bahaya, ada ketidakadilan. Sementara sedih itu seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, bikin hati basah dan berat. Masalahnya kita seringkali salah nangkap sinyal cuy. Alarm kebakaran malah kita ledakin semakin besar. Tahu hujan deras kita biarin makin banjir. Sebenarnya mereka datang buat ngasih tahu sesuatu cuy. Contoh nyatanya, bayangin kalian lagi ngantri panjang di kasir. Terus tiba-tiba ada yang nyelonong nerobos antrian. Marah, wajar. Tapi kalau kalian menunjukkan kemarahannya dengan berteriak atau melempar barang, itu kesannya orang akan melihat kamu yang salah. Nah, cara simpel mengelola emosi. Pause sebentar. Tarik napas, kasih jeda sebelum bereaksi. Yang kedua, kenali pemicunya. Kadang bukan soal orang yang nyelonong, kamu aja yang lagi capek, atau lagi lelah, atau banyak pikiran. Yang ketiga, ubah cara ngomongnya. Daripada teriak-teriak kenceng atau maki-maki, mending kalian bicara secara lembut ya. Misalnya, Mas, antrian ada di belakang. Dengan begitu, kalian bisa lebih tegas dan gak bikin ribut. Kalau marah, kita bisa kelola, api itu gak bakalan membakar, justru malah menghangatkan. Sedih itu kayak hujan, rasanya dingin, basah, dan bikin lemas. Tapi sadar gak kalian, tanpa hujan, tanaman gak bisa tumbuh. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau nggak ada sedih, nggak ada masalah, kita nggak bakalan bisa tumbuh. Pernah kan kalian gagal, entah itu gagal ujian, atau mempertahankan seseorang yang kamu sayang. Rasanya emang berat banget, nangis, nyalahin diri sendiri. Tapi kalian tahu gak, ada sisi positifnya dari nangis. Nangis itu cara tubuh buang racun emosional. Jadi, kalau kamu pernah nangis diam-diam di rumah atau di kamar, itu proses penyembuhan. Tips mengatasi sedih biar gak terjebak. Yang pertama, terima dulu, jangan pura-pura kuat. Bilang ke diri sendiri kalau aku memang lagi sedih dan itu manusiawi. Cari tempat aman untuk bercerita ke sahabat, keluarga, atau bisa kalian tulis di buku harian kalian. Untuk yang ketiga, alihkan energi. Jalan sore atau dengerin musik atau sekedar bikin teh hangat yang bisa membuat kita jadi lebih rileks. Hal-hal kecil itu bisa bikin hati kita lebih tenang. Sebenarnya sedih itu bukan musuh, tapi bagian dari perjalanan hidup kita. Kadang sedih dan marah itu datang berbarengan. Misalnya kalian diputusin pasangan. Di luar kalian marah, kenapa dia tega banget. Tapi dalam hati kamu sebenarnya sedih dan merasa ditinggalkan. Marah bilang aku butuh perubahan, sementara sedih aku butuh dipahami. Kalau kita dengerin keduanya, kita bisa jadi lebih bijak. Marah ngajarin kita batasan, sementara sedih ngajarin kita empati. Dan kalau kita bisa
berdamai dengan dua-duanya, hidup akan menjadi lebih seimbang. Jadi marah dan sedih itu bukan tanda kelemahan. Mereka itu tanda kalau kita masih manusia. Kita nggak harus ngusir emosi itu, tapi belajar ngobrol sama mereka. Marah bisa jadi bahan bakar untuk maju, sedih bisa jadi hujan yang bikin hati tumbuh dan lebih kuat. Ingat guys, kita nggak bisa selalu memilih apa yang kita rasain, tapi kita bisa memilih bagaimana responnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu lagi sedih, peluk dirimu sendiri. Kalau kamu lagi marah, tarik nafas. Kamu kuat dan sampai ketemu di video selanjutnya.